Kita lanjut lagi di perjalanan Xiaoyan. Pertempuran melalui surga, bab 1175, kotak bahan obat. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat melihat Old Mugu menghilang di ruang terdistorsi. Dia akhirnya berhasil mengusir iblis tua ini. Namun, sepertinya, Old Mugu ini sepertinya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Xiongzan, yang seperti menara raksasa di tanah, juga ditampilkan dingin saat melihat Old Mugu pergi. Setelah itu, tubuh besarnya mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah kembali menjadi pria besar dan kuat yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Setelah melihat Xiongzan kembali ke bentuk manusia, Xiaoyan memeluk Ziyan lebih dekat dan turun dari langit. Dia berbaring sebelum menangkupkan tangannya ke Xiongzan dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu kakak laki-laki Xiongzan. Hei, kawan, dia adalah seseorang yang sangat dekat denganku. Memanggil Anda, kakak laki-laki, berarti dia sangat memikirkan Anda. Selain itu, dia adalah alkemis level 8. Jika dia secara acak memperbaiki pil obat dan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, Anda akan mendapatkan hadiah yang besar." Ziyan menampilkan dua gigi taring kecilnya saat dia berbicara kepada Xiongzan dengan sikap mengancam. Dia menyadari karakter Xiongzan ini. Dia akan sepenuhnya mengabaikan orang itu jika orang itu bukanlah seseorang yang dia kenal. Dia tidak ingin Xiaoyan berakhir dengan sikap orang yang kasar ini. Xiongzan kaget mendengarnya. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiaoyan. Ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya, "Ahli merendahkan tingkat 8. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus memperlakukan alkemis tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang dia butuhkan pada level ini hanya bisa disempurnakan oleh alkemis tingkat 8. Dunia yang kuat adalah dunia tempat kekuatan yang dihormati. Jika Xiaoyan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiongzan itu mungkin akan merasa terhina bahkan setelah memberikan wajah Ziyan. Namun, setelah mendengar bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis level 8, sikapnya berubah drastis. "Aku bukan alkemis tingkat 8. Saat ini, aku masih hanya di tingkat 7 kelas tinggi." Xiaoyan tersenyum dan menjawab tanpa bersembunyi apapun. Xiongzan sekali lagi terpana di dalam hatinya saat mendengar jawaban jujur Xiaoyan. Kesan baik yang langka muncul di dalam hatinya. Orang lain selalu berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik. Tak disangka Xiaoyan akan dengan sukarela mengungkapkan levelnya. Hal ini menyebabkan Xiongzan, yang memiliki karakter terus terang, merasa sedikit senang. Namun, saat ini saya sedang menemukan beberapa hal. Jika saya berhasil mengumpulkan semuanya, mungkin bisa mencapai tingkat 18. Kesan yang baik tentang Xiongzan muncul di hati Xiaoyan setelah dia melihat bahwa Xiongzan tidak mengungkapkan ekspresi jelek karena levelnya. Segera, dia mengubahnya dan tertawa, "Jika aku bisa naik ke tingkat 18 di masa depan, kakak laki-laki Xiongzan bisa datang dan mencariku jika kamu membutuhkan sesuatu. Saya pasti akan mengulurkan tangan jika itu dalam kemampuan saya untuk melakukannya." "Haha, baiklah. Saya akan mengingat kata-kata Anda. Jika Anda benar-benar maju ke alkemis level 8, beruang tua ini pasti akan datang dan mencari Anda." Xiongzan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawaran ini. Tawanya seperti guntur saat menggema di langit. "Sobat, dikabarkan bahwa Xiaoyan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus pil gathering ini. Bagaimanapun, Anda memiliki banyak hal di sini. Ayo pergi dan lihat dulu. Sia-sia jika kamu menyimpan semuanya." Ziyan meraih pakaian Xiaoyan dan perintah ke Xiongzan. Setelah itu, dia mengabaikannya. Dia menggerakkan tubuhnya, menarik Xiaoyan, dan dengan cepat menggerakkannya ke puncak gunung. Xiongzan melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Si nenek kecil ini sangat sulit untuk dilayani. Xiaoyan telah mencapai aula batu besar dalam beberapa menit dengan Ziyan yang menuntunnya. Ada dua magical beast dengan aura ganas di pintu masuk aula batu. Ketika mereka melihat wajah asing Xiaoyan, mereka segera berdiri. Raungan rendah dan geram bergelombang di tempat itu. "Pergilah bermain di samping." Ziyan memimpin untuk berjalan ke depan. Tangan kecilnya melambai secara acak. Kedua magical beast peringkat tinggi yang tampaknya ganas itu mengeluarkan regekan rendah sebelum mereka menahan ekor mereka di antara kaki mereka dan buru-buru mundur dari jarak yang sangat jauh.
Mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari Ziyan yang berasal dari keturunan mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk melawan. Xiaoyan bersantai saat melihat pemandangan ini. Kedua magical beast ini memiliki kekuatan yang telah mencapai peringkat ke-7. Mereka tidak lebih lemah dari ular macan air misterius yang ditemui Xiaoyan. Namun, mereka tampak lemah di depan Ziyan. Sepertinya latar belakang gadis ini cukup bagus. Xiaoyan mengikuti Ziyan saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Mereka melewati beberapa koridor dan tiba di lapangan luas di dalam aula besar. Langkah kaki Xiaoyan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat, begitu kaya hingga benar-benar melekat pada benda-benda, dengan keras melonjak. Ini menyebabkan dia bergetar hebat di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan obat yang padat di alun-alun. Wajahnya menjadi kusam saat ini. Hati bunga naga meningkat, buah api merah, air liur spiritual api belerang. Menatap tatapan Xiaoyan menyapu bahan obat yang telah diatur dengan rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang yang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya mengambil dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia menekan hatinya, menatap Ziyan dan tertawa getir, kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat berharga di 10.000 pegunungan ke tempat ini, kan? Ziyan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semuanya ketika waktunya tiba. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Meninggalkannya di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Suara Ziyan baru saja terdengar saat kaki Xiongzan tanpa sadar bergetar setelah mengikuti mereka ke aula. Sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali. Ziyan benar. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat mengerikan ini. Namun, Xiongzan masih merasakan jantungnya berdarah meski berpikir seperti ini. Tinggalkan sedikit untukku saat kau pergi. Xiongzan menggosok tangan besarnya dengan kekuatan besar dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiongzan menjalankan tangannya. Dia tertawa, kakak Xiongzan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Semua hal di sini adalah milik Anda. Sudah sangat baik bagi Anda untuk meminjamkan beberapa dari mereka kepada saya. Bagaimana saya bisa merebut barang-barang Anda? Sial-sial, dia sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin sedikit. Tidak apa-apa, kan? Ziyan menoleh tiba-tiba saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata yang besar dan berair menunjukkan cahaya ungu cerah. Cahaya ungu itu berbeda dari biasanya. Sekilas, tampak seperti bentuk naga. Tubuh kuat Xiongzan bergetar tanpa sadar ketika dia melihat cahaya ungu berbentuk naga. Suatu tekanan, yang berasal dari keturunannya, menyebabkan darahnya memiliki dorongan untuk mendidih. Ini adalah tekanan naga leluhur. Ekspresi terkejut terjadi di mata Xiongzan. Tubuhnya yang lurus tanpa sadar dan diam-diam membungkuk sedikit. Dia buru-buru tertawa, itu benar. Betul sekali, bibi kecil benar. Saudara Xiaoyan bisa mengambilnya. Jika Anda mengambil terlalu sedikit, Anda akan meremehkan saya, Xiongzan. Saya tidak akan senang. Xiaoyan melebarkan mulutnya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xiongzan ini memang menarik. Dia mengangguk tanpa daya, menatapnya melirik Ziyan yang tersenyum dari samping. Jarinya dengan lembut menjentikkan ke dahi beningnya. Dia tahu alasan Xiongzan mengalami perubahan mendadak mungkin karena gadis kecil ini. Karena kakak Xiongzan berkata seperti ini, Xiaoyan tidak akan menahannya. Saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal, karena Xiongzan sudah mengutarakan seperti ini, tidak banyak yang bisa dikatakan Xiaoyan. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan hati-hati memasuki alun-alun yang penuh dengan bahan obat langka. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka saat dia mencoba menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah kumpulan dari seluruh pegunungan 10.000 obat. Jenis bahan obatnya banyak, itu cukup membuat seseorang merasa terpesona dengan melihat mereka. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan cukup pandai dalam mengidentifikasi bahan obat, dia masih menghabiskan hampir setengah jam atau lebih sebelum menemukan 3 jenis bahan obat yang dia butuhkan. 7 air liur roh hijau ajaib, jiwa budidaya buah ludah-ludah, rumput abadi meningkat.
Jenis bahan obat ini yang ketiga adalah item yang ditugaskan pada Xiao Yan kali ini. Namun, pada saat ini, dia telah mengumpulkan semuanya di tempat ini. Dengan demikian, penyelesaiannya telah diselesaikan dengan mudah. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar mulai membayangkan saat dia melihat 3 jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kemungkinan dia akan menjadi orang yang telah menyelesaikannya dengan cara yang paling mulus di semua pertemuan pilkada sebelumnya dan yang akan datang. Xiao Yan menarik pikirannya kembali ke alun-alun setelah menempatkan item ketiga yang ditugaskan ini ke cincin penyimpanannya. Saat ini, dia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut Heavenly Namjade Essence. Benda ini adalah substansi penting untuk menengahi Korsol Marok. Selama seseorang menemukan hal ini, dia akan dapat sepenuhnya memperbaiki sumsum jiwa inti. Pada saat itu, jiwa akan dapat mempercayainya untuk sepenuhnya berubah dan benar-benar memasuki apa yang disebut negara jiwa. Tingkat lambat juga akan membuka pintunya. Tidak mudah menemukan esens Heavenly Namjade ini. Itu adalah batu, namun sebenarnya bukan batu. Jika seseorang bukan orang yang sangat berpengalaman, orang akan sulit untuk mengidentifikasi dari tumpukan batu acak. Mata Xiao Yan dengan mantap menyapu ke tengah alun-alun. Waktu dengan cepat mengalir di tengah penyelidikan yang lambat ini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Xiong Zhan sudah berbalik dan dengan tidak sabar berjalan keluar dari aula batu selama periode waktu ini. Hanya Ziyan yang tetap duduk di tangga batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat dia melihat punggung Xiao Yan. Dia akan menguap sesekali saat melakukannya. Langkah kaki Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa karena arus waktu. Seseorang tidak dapat bertanggung jawab saat mengidentifikasi bahan obat. Bagaimanapun, cukup banyak ramuan obat yang tampilannya mirip. Jika seseorang tidak serius, mengidentifikasi mereka adalah tugas yang sangat sulit. Menemukan bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Namun, beruntungnya surga tidak mengecewakan orang-orang yang tulus. Ketika kaki Xiao Yan melantun angsur berjalan ke ujung lain alun-alun, mereka akhirnya berhenti. Matanya terfokus pada tempat yang tidak mencolok. Ada batu berwarna hijau yang diam-diam terletak di tanah yang harum. Pertempuran melalui surga, bab 1176, Sumsum Menengah Jiwa Inti. Batuan berwarna hijau ini tampak seperti batu karang biasa jika dilihat dari kejauhan. Namun jika seseorang mendekatinya, seseorang akan menemukan bahwa batu itu ditutupi oleh beberapa garis yang aneh. Apalagi permukaan batunya sedikit transparan. Jika seseorang menempatkannya di area dengan sinar matahari yang kuat, seseorang akan samar-samar dapat melihat cairan kental mengalir di dalam. Mata Xiao Yan berhenti sejenak di batu berwarna hijau. Dia akhirnya mengambil nafas lembut. Setelah itu, dia perlahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia membungkuk dan dengan hati-hati mengambil batu berwarna hijau seukuran telapak tangan ini dengan tangannya. Perasaan hangat ditransmisikan ke tangan saat bersentuhan dengan batu berwarna hijau ini. Dia dengan lembut mengejutkannya dan perasaan samar gemetar terpancar. Esensi giok surgawi mati rasa. Xiao Yan memusatkan perhatian dan mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara waktu. Baru setelah itu dia akhirnya yakin bahwa ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Ini memang layak menjadi 10.000 pegunungan obat. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan esensi batu giok surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar menghirup udara. Jika dia mencari benda ini di dunia luar, sepertinya dia perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah menekuk tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiao Yan akhirnya berbalik setelah mendapatkan item terakhir. Dia menatap Ziyan. Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. Sudahkah kamu ditayangkan? Ziyan menguatkan perhatiannya dan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiao Yan berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kapan kamu pergi? Ziyan bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah tinggal di alam pil ini selama beberapa hari. Meskipun terdapat banyak makanan enak untuk disantap di sini, hal itu kurang aktif jika dibandingkan dengan benua Doki. Bantu aku menemukan ruang rahasia. Saya perlu mempersiapkan beberapa hal. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius saat dia menjawab. Sumsum jiwa inti adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini,
dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu lagi. Oleh karena itu, dia tidak berani memikirkan persiapannya. Ziyan dengan patuh mengangguk saat melihat wajah serius Xiaoyan. Dia memimpin Xiaoyan melintasi alun-alun dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya sebelum saya keluar. Xiaoyan berjalan ke ruang batu sebelum dengan sungguh-sungguh mengingatkan Ziyan. Ya, santai. Ziyan dengan berat menganggukkan kepalanya. Xiaoyan akhirnya rileks setelah menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berjalan ke ruang batu. Setelah itu, pintu batu mengeluarkan suara benturan sebelum menutup rapat. Kamar batu itu tidak luas, tapi cukup besar untuk apa yang akan dilakukannya. Cahaya hangat menyebar dari segala arah, mengeluarkan kegelapan di dalam ruang batu. Xiaoyan dengan cepat sampai di tempat tidur batu kamar batu. Setelah itu, dia duduk bersila. Namun, dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, kedua matanya tertutup saat dia menyesuaikan riak di jantung dan kondisinya sendiri. Apakah Korsol Marau berhasil disiapkan akan menentukan apakah Xiaoyan akan maju ke tingkat ke-8. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit terganggu. Xiaoyan menutup matanya. Ini berakhir selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dia membukanya. Matanya yang hitam pekat bagaikan sumur tua tanpa riak. Mereka seperti lubang yang tak terukur. Nafas perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Xiaoyan. Setelah itu, tangannya mengusap ruang kosong di depannya, dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak terbuka. Aroma yang tidak biasa menyebar ke dalam ruangan, menyebabkan Xiaoyan memperkuat perhatiannya. Di antara 3 hal tersebut, Korsol Marau dan pil Spirit Serum dapat disiapkan tanpa perbaikan. Satu hanya perlu mengontrol kuantitas dengan benar. Itu perlu untuk menyempurnakan esensi batu di dalam esensi Jade Heavenly 6 untuk menggunakannya. Perbaikan bukanlah tugas yang sulit, terutama bagi Xiaoyan saat ini. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan batu hijau itu melayang keluar. Setelah itu, tetap tertegun di depan Xiaoyan. Xiaoyan melirik ke arah Heavenly 6 Jade Essence di depannya. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menyalakan api berwarna hijau giok yang dimuntahkan. Selanjutnya dibungkus bahan. Nyala api baru saja muncul ketika suhu terkandung ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, banyak retakan muncul di permukaan esensi Jade Heavenly 6. Ada aroma samar-samar menyebar darinya. Xiaoyan mengangguk sedikit saat melihat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan lehernya dan sedikit kekuatan menjatuhkan esensi Jade Heavenly 6. Setelah itu, ia mengeluarkan suara retakan dan pecahan batu yang jatuh darinya. Akhirnya, bubur putih samar yang tersembunyi terungkap. Begitu munculnya bubur berwarna putih seperti ini, Xiaoyan secara bertahap menurunkan suhu nyala api. Itu akhirnya berubah menjadi gumpalan yang terbakar di bawah batu. Itu tampak seperti nyala api yang memanggang mangkuk batu dengan cairan berwarna putih di dalamnya. Cairan ini bergolak dan membentuk gelembung kecil. Bau amis samar muncul setiap kali gelembung pecah. Bau amis ini adalah bau kotoran yang meninggalkan sari batu. Hanya dengan memperbaikinya, Anda mungkin dapat menggunakannya untuk Korsol Marau menengah. Perbaikan semacam ini tidak menghabiskan banyak waktu Xiaoyan. Dalam hitungan menit lebih, bau amis benar-benar keluar dari bubur berwarna putih. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah setelah menyempurnakan esensi batu. Dia memegang tangannya. Botol batu giok yang sangat indah dan beberapa peralatan muncul di tangan. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benak saya saat benang kecil cairan melonjak keluar dari 3 kotak perhiasan di depannya. Akhirnya, mereka berkumpul di mangkuk giok transparan di bawah kendali Xiaoyan. Desis mendesis. Gelombang asap tipis muncul saat ketiga jenis cairan itu bersentuhan. Segera, mereka tampak bermusuhan satu sama lain. Setelah itu, mereka saling mengikis. Beberapa gelembung kecil terus-menerus dipancarkan saat mereka melakukan kontak. Mata Xiaoyan tidak terlepas saat dia fokus pada erosi 3 jenis cairan. Sesaat kemudian, pil Soul Serum dan esensi batu benar-benar digunakan. Yang tersisa hanyalah Korsol Marau yang agak berbintik-bintik. Volume Korsol Marau telah meningkat. Xiaoyan dengan lembut menenangkan saat melihat ini. Berdasarkan apa yang dicatat pada formula obat, Korsol Marau yang berhasil disempurnakan akan berwarna hijau giok.
Saat ini, Core Soul Marrow yang telah disempurnakan berwarna agak berbintik-bintik. Jelas, itu adalah produk yang gagal. Xiao Yan tidak merasa kecil hati setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu bagus. Namun, dia merasakan sedikit sakit hati. Core Soul Marrow terlalu berharga. Jika dia gagal, beberapa kali lagi, bahkan dia akan merasakan jantungnya mulai berdarah. Tidak banyak perubahan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Xiao Yan masih terus menebak-nebak konsentrasi campuran ketiga jenis harta itu. Jika ada sesuatu yang sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dalam campuran semacam ini, kesetimbangan di antara ketiga jenis cairan itu akan rusak. Pada akhirnya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan yang dapat terjadi di dalam hati seseorang karena kegagalan selama pemurnian. Xiao Yan telah gagal menengahi tiga jenis harta karun alam 11 kali. Ke-11 kegagalan ini juga menghabiskan hampir keseluruhan dari harta ini. Meskipun harganya mahal, tidak mungkin melihat kecemasan di wajah Xiao Yan. Ia menjadi semakin akrab dengan metode persiapan. Peningkatan dan pengurangan kuantitas tidak lagi dilakukan dengan keraguan seperti sebelumnya. Dengan tingkat kehalusan Xiao Yan saat ini, kemungkinan seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang melampaui dia dengan jari seseorang. Secara alami, fokusnya tidak akan terganggu oleh kegagalan semacam ini. Lagi pula, jika dia gagal menanggung ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli dalam pil gathering? Mata Xiao Yan memperhatikan bagian dalam mangkuk batu giok. Tiga cairan berwarna berbeda berkumpul di ujung leher. Setelah jumlah mangkuk giok berkurang, dia akan dengan cepat menambahkan lebih banyak saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah beberapa kali gagal, cairan di dalam mangkuk batu giok menjadi lebih jernih. Bahkan ada aroma samar yang menyebar dari campuran itu. Ketika dia mengendus aroma ini, riak akhirnya muncul di mata Xiao Yan, yang sama sekali tidak memiliki emosi sebelumnya. Sebuah jari gemetar dengan lembut dan setetes esensi batu perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Mendesis, gelombang asap samar naik dari mangkuk giok setelah setetes esensi batu ini jatuh ke dalamnya. Setelah asap berlalu, mangkuk kecil berisi cairan kental seperti giok, berisi kehidupan, tetap ada. Hah! Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat warna cairan di dalam mangkuk batu giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menggunakan botol giok yang bagus untuk menyimpan bubur di dalam mangkuk. Tentu saja, jika Xiao Yan ingin jiwa mengalami transformasi, sedikit Core Soul Marrow yang telah dia persiapkan ini tidak cukup. Namun, dengan kesuksesan pertama, langkah selanjutnya jelas akan jauh lebih mudah. Dalam 2 jam singkat, lebih dari setengah dari 3 jenis harta karun alam yang tersisa telah berhasil dicampur oleh Xiao Yan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol sampai penuh. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, jumlah yang berhasil dia hasilkan sudah cukup untuk disia-siakan. Selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting. Xiao Yan memegang botol giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam. Jika transformasi ini berhasil, dia akan berhasil maju ke tingkat ke-8 sebelum pil gathering dimulai. Pada saat itu, dia akan benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk merebut tempat juara. Untuk mendapatkan 3000 Burning Flame, aku harus menyelesaikan apapun yang terjadi. Kekejaman melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangkat botol giok dan menuangkannya ke mulut. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari Core Soul Marrow mengikuti tenggorokannya saat itu mengalir ke tubuhnya dengan suara gemericik. Kepala Xiao Yan mengeluarkan suara mendegung saat Core Soul Marrow dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara prasasti tampaknya telah memakan katalis saat ini karena tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan pembengkakan menyebabkan rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari antara alis Xiao Yan, seolah-olah pikiran akan meledak pada saat ini. Pertempuran melalui surga, bab 1177, maju ke tingkat ke-8. Xiao Yan juga merasa terkejut di dalam hatinya saat merasakan perubahan yang tidak terduga ini. Namun, dia tidak berani mengecewakannya saat ini. Dia hanya bisa dengan kuat menstabilkan pikiran saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya.
Korsol marau yang jinak itu telah berubah menjadi aliran panas yang terpisah setelah memasuki tubuh Xiaoyan. Itu dengan cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai melonjak dengan cepat ke atas. Asap merangkumi seluruh tubuhnya dan mencapai titik di antara kelopak mata. Akhirnya, itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana. Menyusul campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat menyatu dengan jiwa. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa mulai tampak seolah-olah telah mengkonsumsi tonik yang hebat karena tiba-tiba menguat pada tingkat yang menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Dengan penguatan cepat dari kekuatan spiritualnya, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiaoyan menjadi lebih intens. Dia tidak berharap Korsol Marau ini memiliki efek penguatan yang begitu kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiaoyan tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di antara kening. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwa tumbuh lebih kuat. Peningkatan jumlah secepatnya berwarna hijau melonjak. Jiwa Xiaoyan terus menguat di dalamnya. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar merasakan apa itu migrain. Pelipis di kedua sisinya mulai berdenyut saat ini. Mereka seperti drum kecil yang terus ditabuh. Ini akan meledak. Jiwanya telah menjadi sangat kuat sehingga melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Memasukkan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba terpancar dari dalam pikiran. Bang! Pikiran Xiaoyan meledak sampai dia pusing selama ledakan ini. Cahaya emas menutupi penglihatannya, dan pikiran benar-benar kacau. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum retensi angsur berubah menjadi lebih baik. Pada saat pikiran Xiaoyan telah pulih kesadarannya, rasa sakit yang hebat di dalam pikirannya sudah melemah. Dia samar-samar merasakan bahwa jiwa tampak beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa jiwa belum maju ke yang disebut kondisi jiwa. Korsol Marau tidak lagi berpengaruh. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat merasakan ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke kondisi jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian. Selama jiwa seseorang belum mencapai keadaan jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 asli. Tepat ketika Xiaoyan terpana karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya terseret oleh sesuatu yang aneh. Sementara itu berfluktuasi, untaian arus yang sangat samar, yang Xiaoyan memiliki kesan mendalam, diam-diam merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke daerah antara alis Xiaoyan dari segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa gaya tarik aneh dipancarkan dari antara mahkota. Ini memang berguna. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega saat melihat aliran ini. Dia telah menaruh semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual masih jauh dari bisa memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke tempat di antara alis Xiaoyan. Akhirnya menyatu dengan jiwa yang tertinggal di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiaoyan tampak berendam dalam bak mandi spiritual yang hangat. Kekuatan spiritual hangat diam-diam menjadi dalam kegelisahan dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia mengerang tanpa sadar. Menuangkan aura tingkat spiritual ini jelas tidak cukup untuk jiwa menyebabkan Xiaoyan maju ke negara jiwa. Oleh karena itu, setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat oleh mata telanjang diam-diam menyebar. Akhirnya mengalir keluar dari kamar batu dan meluncur melalui aula batu sebelum berhamburan di langit di atas gunung ini. Bang! Mengikuti hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti panci berisi minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi ganas. Gerakan tiba-tiba langit dan daratan yang keras ini menarik perhatian semua magical beast di gunung. Namun, aliran aura spiritual misterius tampak sedikit ilusi bagi mereka. Selain sejumlah kecil magical beast peringkat tinggi yang kuat secara samar-samar merasakannya, magical beast yang tersisa bingung saat mereka menatap lingkungan yang berosilasi. Mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xiongzan di depan aula batu menjadi sedikit terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini.
Melihat menyapu tempat itu sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu, tempat Xiaoyan sedang melakukan retret. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya. Ini, yang disebut aura spiritual ya, dikabarkan bahwa hal semacam ini hanya dapat diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat lambat. Mata Xiongzan sedikit berkedip. Meskipun dia mungkin tampak kasar, dia sangat tanggap. Bagaimanapun, pil realem ini dapat dianggap sebagai base camp menara pil saat itu. Menara pil hanya pergi secara bertahap karena penurunannya saat ini. Tak disangka Xiaoyan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan segera naik ke tingkat 18, Xiongzan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiaoyan benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, Xiongzan mungkin perlu meminta bantuannya. Bahkan di seluruh benua Doqi, tidak banyak guru alkemis tingkat 8. Semua bajingan mendengarkan. Kejar siapapun yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xiongzan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran melintas di hatinya. Sebuah gemuruh menggema tanpa henti di atas hutan pegunungan ini. Jumlah magical beast yang tak terhitung jumlahnya dalam 10.000 pegunungan obat berubah menjadi miliknya setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terus terdengar saat mereka mulai mengusir pesaing yang secara acak menyerbu ke pegunungan. Xiaoyan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang pekat ini. Perasaan nyaman yang dalam jiwa ini seperti sedang mabuk. Itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun. Karena masuknya aura spiritual dalam jumlah besar, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara kelopak mata. Jiwa biasanya merupakan sejenis benda yang bertransformasi yang sulit dijelaskan. Itu adalah fondasi kehidupan, dan itu sangat misterius. Biasanya, jiwa di antara alis bahkan seorang alkemis tingkat Xiaoyan mirip dengan zat ilusi. Namun, kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual antara alis Xiaoyan tidak lagi muncul seperti bentuk kosong seperti di masa lalu. Sebaliknya, hal itu mulai melekat bersama. Kadang-kadang, sedikit denyut nadi seperti jantung seseorang akan terlihat. Mungkin itu karena aura spiritual, namun jiwa di antara mahkota memiliki kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk, jiwa terus bergoyang, seperti ada sesuatu yang dibesarkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan merasa bahwa pembiakan ini sepertinya kekurangan sesuatu. Xiaoyan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan apapun dan akhirnya menyerah. Mengikuti riak tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, itu melonjak ke kamar batu kecil. Ruang batu yang kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang berlimpah begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiaoyan di dalam ruang batu menetap angsur berubah menjadi jelek karena bertambahnya jumlah aura spiritual yang masuk. Dia telah menemukan bahwa terlepas dari jumlah kumpulan aura spiritual, jiwa di antara mahkota akhirnya tetap dalam keadaan di mana ia terus bergoyang-goyang, seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Xiaoyan dengan erat mengaitkan keningnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini ke depan, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8. Apa yang kurang? Pikiran terbang di dalam hati Xiaoyan saat dia memecahkan masalah. Pada saat ini, jiwa muncul seperti kepompong yang membutuhkan arah untuk mengambil langkah terakhir ke depan, menerobos kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu untuk menjadi sukses. Arah, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan saat pikiran mengalir. Benar, tidak ada metode pelatihan spiritual untuk memberikan arah. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memahami hal ini. Namun, dia mulai menyarankan segera setelah itu. Metode pelatihan spiritual ini, dia sepertinya hanya memiliki rumus kata paling dasar. Rumus kata ini, aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Pikiran Xiaoyan sedikit tidak pasti. Namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Dia dengan cepat memusatkan pikirannya. Setelah itu, formula kata keluar dengan lembut dari mulut. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa.
Sementara formula kata pendek ini berlangsung angsur terdengar di dalam hati Xiaoyan, jiwa yang bergoyang-goyang di antara penandanya tampak semakin cepat. Ada sesuatu yang secara bertahap terbentuk dalam proses. Waktu seperti air yang mengalir dengan tenang. Dalam sekejap mata, sudah 8 hari sejak Xiaoyan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa itu menetap angsur menghilang dan kamar batu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ziyan berjongkok di tangga batu di luar ruang batu. Tangan kecilnya menopang pipanya saat memulainya berkeliling dengan cara yang sangat membosankan. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya terasa sangat tidak enak. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa pil realem ini akan segera ditutup. Ziyan dengan lembut memeluk saat tangan kecilnya mengusap tanah. Bang! Sementara Ziyan menyelimuti dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba menggema dari kamar batu. Segera, langit-langit yang sangat kokoh direbut kembali. Cahaya tak terlihat tiba-tiba muncul dari dalam. Itu segera tetap di udara. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang mengerikan. Ekspresi Xiongzan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa ini. Syok melintas di matanya. Keberhasilan. Bersambung Panatua Zaesin buat kopi dulu, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.